Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan kembali ya. Nah, jadi naat tadi apa? Pengikut, tapi itu pengikut lil man'uti terhadap yang disifati ya dalam hal apa? Fi raf'ihi dalam i'rab rafa'nya ya. Ini Zaidun rafa, maka naatnya juga ikut rafa. Wa nasbi dan nasabnya. Ini Zaidan nasab. Al-aqilah ini juga ikut nasab. Terus wa khafdihi dan jernya ya. Ini Zaid itu jer, maka di sini sifatnya juga ikut jer. Ini yang disebut tabi ya, tabi itu mengikuti. Makanya di sini bukan cuma rofa saja pembahasannya sebenarnya. Kita sudah membahas di sini juga. Mana? Ini ya. Di sini kan ada at-tabi lil marfu, berarti nanti dia juga hukumnya rofa. Kenapa? Karena yang diikuti itu hukumnya rofa. Nah, di sini nanti ada at-tabi lil mansub. Ini ya, at-tabi lil mansub. Dia juga hukumnya nasab. Ya, kenapa hukumnya nasab? Karena dia mengikuti yang diikuti yaitu mansub dibaca nasab. Begitu juga nanti kalau dia majrur ya, at-tabi lil majrur, dia mengikuti dalam kondisi jernya. Ya, jadi kita pembahasan ini sebenarnya sudah membahas ke bawah juga gitu ya. Artinya nanti ini tidak saya bahas kembali gitu. Ini juga tidak saya bahas kembali. Jadi fokus pada yang rofa saja sudah mencakup semuanya. Kembali ke sini. Terus wa ta'rifihi dan ma'rifatnya. Ma'rifat itu apa? Ma'rifat itu khusus. Ya. Dalam hal kekhususannya tertentu, sesuatu yang tertentu, ada maksud tertentu itu namanya ma'rifat. Ya. Watan kiri dan nakirohnya. Nakiroh berarti umum. Ma'rifat itu khusus, nakiroh itu umum. Lah ma'rifat yang bagaimana? Nah, ini yang akan kita bahas nanti. Jadi nanti isim dilihat dari sisi ketertentuannya. Ya, ini tertentu apa tidak? Ini umum apa khusus? Ada dua ya. Ada umum, ada khusus. Yang khusus namanya ma'rifat. Ini ma'rifat. Yang umum namanya nakiroh. Namanya nakiroh. Ya. Baik, ma'rifat itu apa? Ini ada 5 ini ya. Wal ma'rifatu khamsatu asya'a. Isim ma'rifat itu ada 5 macamnya. Ya, 5 perkara. Yang pertama al-ismul mudmaru. Isim domir. Berarti semua isim domir ini hukumnya itu apa namanya itu ma'rifat ya. Mohon maaf dari sisi ketertentuannya isim tersebut ma'rifat. Terus yang kedua isim alam yaitu nama. Ya, bisa nama orang, nama tempat. Di sini Zaid dan Makkah. Ya, Zaid ini ma'rifat, Makkah itu ma'rifat juga. Kenapa ma'rifat? Karena dia nama. Zaid nama orang, Makkah nama kota. Berikutnya al-ismu al-mubhamu, isim yang mubham. Mubham di sini dia itu tidak bisa memberi makna atau masih samar ya kecuali digabung dengan kata lain. Ya. Itu apa isim mubham? Isim mubham maksudnya ke sini. Ini. Yang pertama isim isyarah ini masuk mubham.
Jadi isim isyarah mesti dia digabung dengan kata lain. Mesti dia. Kenapa? Karena dia tidak bisa memberi makna kecuali dengan digabung dengan kata lain. Mausul juga sama ya. Jadi isim mubham ada dua. Isim isyarah sama isim mausul. Ya, isim isyarah ini sama isim mausul ini. Ya. Ini masuknya di isim mubham. Isim yang masih samar. Maknanya masih samar. Terus al-ismu alladhi fihi al-alifu wal lam. Al-ismu isim alladhi yang fihi di dalam isim tersebut al-alifu wal lamu ada alif lamnya, yaitu al kayak gini ya. Al ini al ar-rajulu, al-ghulamu, ar-rajulu ya. Di sini hukumnya ma'rifat. Kenapa? Karena ada alif lamnya. Coba kita kembali ke contoh tadi. Zaidun ini ma'rifat apa nakirah ini? Ma'rifat. Ayo, ma'rifat apa nakirah? Nakirah. Ma'rifat, Ustaz. Ma'rifat. Ma'rifat. Kenapa ma'rifat? Khusus Zaid. Nama orang. Ini karena dia nama. Hmm. Ya. Al-aqilu ma'rifat apa nakirah? Ma'rifah. Ma'rifat. Ma'rifat ada apanya ini? Alnya. Ada alif lamnya. Sehingga lafadz al-aqil ini layak dijadikan sifat bagi lafadz Zaid. Kenapa? Karena yang pertama dari sisi rofaknya dia sama-sama rofa. Tanda rofaknya ini domah, ini juga domah. Ya. Terus dari sisi ma'rifat dan nakirahnya, lafadz Zaid itu ma'rifat, al-aqil juga ma'rifat. Sehingga al-aqil itu layak dijadikan sifat bagi Zaid. Ya. Jadi harus memenuhi dua unsur itu ya, dari sisi i'rabnya dan yang kedua dari sisi ma'rifat dan nakirahnya. Seperti itu. Terus berikutnya wa ma udifa ila wahidim min hadil arba'ati, dan lafat-lafat ma itu lafat atau isim udifa yang diidofahkan atau disandarkan ila wahidin kepada salah satu min hadhil arba'ati dari empat ini. Empat ini itu apa? Isim domir, isim alam atau nama, isim mubham, ya. Kemudian isim yang terdapat alif lamnya. Ya, di sini sudah saya contohkan. Misal ini bukan Zabidin ya, Zaidin ini salah. Kitabu Zaidin. Kitab kalau ditanya ini ma'rifat apa nakiroh? Jawabannya ma'rifat apa nakiroh ini? Ma'rifat. Kenapa ma'rifat? Karena disandarkan atau diidofahkan kepada isim ma'rifat, yaitu ini isim alam atau nama. Terus kitabuna, lafadz kitab di sini ma'rifat apa nakiroh? Ma'rifat juga. Ma'rifat. Kenapa ma'rifat? Karena disandarkan kepada isim ma'rifat. Ini ya, isim ma'rifatnya ini masuknya ke isim dhamir. Terus kitabu hadza, ya kitab ini. Kitab di sini ma'rifat apa nakirah? Ma'rifat. Ma'rifat. Kenapa? Karena disandarkan kepada isim ma'rifat. Kitabur rajuli ma'rifat apa nakirah? Ma'rifat. Ma'rifat. Ya. Kenapa? Karena disandarkan kepada isim ma'rifat. Begitu ya. Terus nakirah, apa itu nakirah? Wan nakiratu isim nakirah, kullu ismin itu setiap isim
Ya. Syai'in fi jinsihi. Dia masih umum dalam hal jenisnya. Ya, misalkan seorang laki-laki, sebuah meja, ya, sebuah pesawat, seekor unta. Ini kan masih umum dia. Berbeda ketika saya ngomong gini, kitabnya Zaid. Ini beda tentunya, sudah tertentu itu. Ya, tapi kalau sebuah kitab itu masih sangat umum sekali, kitab yang mana? Itu. Ya. La yakhtassu bihi. Ya, tidak menjadi khusus bihi dengannya, ya. Wahidun sesuatu pun satu duna akhor tanpa lainnya. Ya, maksudnya di situ tidak dikhususkan ke siapa, belum ada, ya, masih umum sekali, ya. Wa takribuhu, ya, dan mendekatkan makna nakirah ini apa? Kullu ma, setiap isim, ya, sholaha yang layak, dukhulul alifi wal lami, kemasukan alif lam. Halo, suaranya masuk enggak? Masuk Ustaz. Oh, masuk ya. Ya, kemasukan alif lam alaihi kepadanya. Contoh ar-rajulu wal farasu. Lah, ini ar-rajul wal faras ini nakir apa ma'rifat ini? Ma'rifat. Ma'rifah. Ma'rifat, ya. Jadi sebenarnya begini, saya lebih simpel begini ya. Isim nakirah itu semua isim yang bertanwin kecuali nama. Ya, isim nakirah itu tadi apa? Semua isim yang bertanwin kecuali nama. Udah, itu lebih simpel. Ya. Nanti kalau ada isim bertanwin maka dia nakirah kecuali nama. Zaidun ini bertanwin enggak? Bertanwin. Apakah dia nakirah? Tidak. Tidak, Ustaz. Tidak. Kenapa? Nama. Sekarang wahidun. Ini ma'rifat apa nakirah? Wahidun ini Nakirah. nakirah. Kenapa? Bukan nama. Bertanwin bukan nama. Itu ya. Nah, nanti kalau ada isim yang nakirah, maka ketika disifati juga harus nakirah. Contoh, ini lafadz sya'in, syai'in ini tanwin ini. Nama bukan ini. Bukan. Bukan kan? Lah, ini mensifati lafadz ismin. Ya, ismin ini hukumnya apa ini? Rafa, nasab, apa jar ini? Jar. Jar. Maka sifatnya juga ikut jar. Ismin ini ma'rifat apa nakirah? Nakirah. Nakirah. Maka di sini juga nakirah. Layak enggak syai'in ini jadi sifatnya isim? Layak. Layak. Ya, karena sesuai dari sisi i'rabnya dan dari sisi nakirahnya. Bisa difahami sifat ini? Insya Allah. Insya Allah ya. Nah, nanti ya ada sedikit tambahan. Jika yang disifati itu mufrad, maka sifatnya mufrad. Kalau di sini ada dua zaid, koma az-zaidani. Di sini al-aqilu apa al-aqilani? Al-aqilani. Ya. Kalau di sini ada zaiduna, ya zaiduna, ya zaiduna. Nanti sifatnya apa? Al-aqiluna, ya. Al-aqiluna. Fahimtum? Fahimna. Bagaimana kalau jamaknya jamak taksir? Kalau jamak taksir itu disifati dengan mufrad muannas. Misalkan
Ja'a ar-rajulu. Boleh enggak disifati dengan al-aqilatu? Boleh. Boleh. Atau al-aqiluna. Boleh enggak? Boleh. Al-aqiluna. Boleh. Ya, misalkan ada lafaz gini. Bentar, saya tuliskan. Ja'a ya, ja'a ar-rajulu atau rajulun. Rajulun ini mohon maaf, salah. Rijal. Rijalun. Ini jamaknya jamak apa ini? Dan jamak taksir. Jamak taksir. Maka kalau jamak taksir dilihat dia itu maknanya apa? Menunjukkan laki-laki atau perempuan? Kan menunjukkan laki-laki itu. Rijal. Laki-laki kan? Maka sifatnya boleh ini. Mu'annas mufrad. Aqilatun. Aqilatun boleh. Atau akiluna. Akiluna. Begini. Ini boleh. Tapi kalau dia misalkan di sini jamak muannas, ya, ja'at al-muslimatu atau ja'at muslimatun, ja'at muslimatun, misalkan begini. Sifatnya akilu, kiluna apa akilatun? Aqilatun. Akilatun. Boleh enggak akiluna? Enggak boleh. Boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh di sini? Karena jamak muannas. Karena di sini muslimat itu laki-laki atau perempuan? Perempuan. Perempuan. Kalau akilun laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki, sehingga di sini tidak bisa ya menggunakan akiluna. Boleh pakai akilatun, boleh. Ya. Ini jamak apa ini akilatun? Jamak Muannas salim. Jamak muannas salim, ya, belakangnya itu berupa alif dan ta. Itu ya. Itu kalau berupa jamak taksir atau jamak muannas salim. Ya. Nanti kita cari di prakteknya ya, di contohnya insya Allah ada nanti. Ada yang mau ditanyakan dulu seputar naat? Silahkan. yang jamak. Ya, Dok. Yang apa? Yang jamak taksir tadi loh, Ustaz. Naatnya bisa aqilatun. Itu bentuknya mufrad. Mufrad mu'anas. Boleh ya? Boleh. Ya. Nanti kita akan menemukan misalkan al-hajatu al-udwiyatu. Pendek al-udwiyatu, bukan udwiyatun. Padahal al-hajatu panjang. Ya. Harus saya lihatkan di dalam kitabnya langsung biar paham. Belum saya buka, sebentar saya bukakan.
Kita cari sifat yang mausufnya atau man'utnya itu berupa jamak taksir. Mana ya? Nanti ada, saya soalnya pernah mendapatkan di kitab ini juga. Al-hajatu itu jamak mu'anas, kemudian disifati al-utbiyatu mafrad. Nanti nek pas ketemu aja ya. Nek pas nyari kayak gini kadang susah. Nah ini contoh. Nah, asya ini bentuknya apa? Mufrad apa jamak ini? Asya jamak Jamak apa? taksir. Jamak taksir kan? Dari syai'un menjadi asya. Ini i'rabnya apa ini? Jar, I'rabnya nasab, apa rofa? ya ibadat asya. Masuk. Ajar ya Ayo, ibadat asya. ini mudhaf. Ini mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih hukumnya apa? Jar Jar. Tanda jarnya menggunakan Fathah. fathah. Ini ke sini lagi ya, ke tanda i'rab. Kan jar kan ada yang fathah nih. Aduh, enggak mau jalan nih. Ah, ini nih. Oh, ini terlalu besar. Bentar. Loh, kok enggak sampai bawah ini? kecil. Oh, hafan yang sini deh. Astagfirullah. Yang ini ya. Jadi fathah ini berarti kan masuk pada apa? Isim alladzi la yansharif atau isim ghairu munsharif. Ya, isim ghairu munsharif itu apa saja? Nah, itu dilihat di rumus ini ya. Jadi antaranya itu ada asya'a. Mana di sini ikuti wazan mana ini sifat dia. Nah, ini maksudnya kayak ini. Dia diakhiri dengan alif ta'nis mamdudah. Alif ta'nis mamdudah itu ini. Alifnya ini tambahan, hamra ini tambahan, setelah itu ada hamzah. Ya. Ada alif tambahan berupa alif kayak gini. Kelihatan enggak? Kelihatan. Nah, ini hamra, ini kan ada alifnya ini. Setelah itu kan ada hamzah. Ya. Nah, ini namanya alif ta'nis mamdudah. Nah, ini sama. Mana tadi? Nah, ini ya. Ini ada alif tambahan. Syai'un, ada alifnya enggak aslinya? Syai'un. Ada. Syai'un. Ada alif kayak gininya enggak? Alif berdirinya ada enggak lafadz syai'un? Enggak ada, Ustaz. Enggak ada. Lah ini alif tambahan, setelah itu ada hamzah. Ya. Ini namanya alif ta'nis mamdudah. Nah, dia tanda nasabnya tanda jarnya menggunakan apa ini kalau ghairu munsharif? Dengan fathah. Maka ini sifatnya juga i'rabnya jar. Ya. Kan tadi harus mengikuti dari segi rafa, nasab dan jarnya. Lah asya itu jar ini jar. Madiyah ini juga jar. Ya. Cuman beda tanda aja. Ya. Sehingga kalau kita paham betul nahwu
ya, maka kita tidak akan mengatakan bahwa ini mudhaf, ini mudhaf ilaih. Tidak akan mengatakan seperti itu. Ya, karena sudah tahu tanda-tanda i'rabnya. Ya. Ini i'rabnya jar, ini juga jar, cuman beda tanda. Kalau ini mufrad, sehingga masuknya ke sini isim mufrad munsharif, menerima tanwin kan? Nah, dia menggunakan kasroh ini, kasroh. Ya, menggunakan kasroh. Terus asya ini ma'rifat apa nakirah nih asya? Nakiro Ustaz. Nakirah. Ya kenapa? Karena tidak ada alif lamnya. Loh kok tidak ada tanwinnya? Nah, kenapa tidak ada tanwinnya? Karena ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif tidak menerima tanwin. Begitu. Ya. Bisa difahami ini? Berikutnya contoh lagi al-imanu as-sadiqu apa as-sadiqini? As-sadiqu kan rofa sama rofa. Ini ma'rifat apa nakirah? Ma'rifat. Ma'rifat. As-sadiqu juga ma'rifat. Ya. Oke, bisa difahami nih sifat. Nah, bagaimana cara mencari sifat? Nah, ini tentunya kita harus sering-sering latihan, ya, sering-sering latihan. Begitu tadi yang tanya siapa ya? Jamak taksir tadi sifatnya boleh mu'anas mufrad. Bisa difahami nih. Insyaallah Ustaz. Ya Allah, ada yang tidak paham? Silakan ditanyakan ya. Biar semuanya paham dulu baru naik berikutnya. Ustaz tanya. Ya, silakan Pak Usab. Itu yang Asia ini ya. Itu untuk ada bisa madiat bisa ketemu madiatin bukan madiati itu gimana tadi caranya? Ketemu madiatin tidak madiata gitu, Pak? Bukan jadi madiat. Kan itu jadi tanwin ya, bukan saja kasroh. Begini. Kenapa di sini kok tanwin? Karena ini munsharif, Pak. Munsharif artinya apa? Menerima tanwin. Lah ini ghairu munsharif, tidak bisa menerima tanwin. Tapi kedua-duanya yang disyaratkan tadi apa di dalam sini? Yaitu cuma nakirohnya, bentuknya nakiroh. Ya. Nah, di sini asya ini nakiroh bukan ma'rifat. Karena dia tidak ada alif lamnya. Juga tidak disandarkan kepada kata lain. Ya, ini tidak disandarkan karena ini sifat, bukan mudhaf ilaih, ini bukan. Ya. Lah di sini asya karena ini nakiroh dan ini juga nakiroh. Bedanya asya memang secara lafaz dia tidak bisa menerima tanwin. Ini bisa menerima tanwin. Maka dalam hal ini lafaz madiyah layak dijadikan sifat bagi asya. Kenapa? Karena sama-sama nakiroh. Karena sama-sama jar. Begitu Pak Usep. Gimana? Masih bingung? Saya masih kan madiatin itu ya jer sama-sama jer ya. Sama-sama jar. Madiati juga kan jer, bukan madiati. Antara hanya kasroh aja atau pakai tanwin itu begini.
Jadi isim nakirah tadi apa? Semua isim yang bertanwin kecuali nama, kan gitu ya. Nah, dia harus bentuknya tanwin, Pak. Kalau nakirah itu harus bentuknya tanwin, kecuali ini asya isim ghairu munsharif, memang dia tidak bisa menerima tanwin gitu ya, sehingga ngikutin jadikan nakirah juga gitu. Kalau di sini kasih alif lam, misalkan al-madiyati, enggak bisa dijadikan sifat. Kenapa? Karena di sini nakirah, di sini itu ma'rifat, enggak bisa dijadikan sifat. Jadi begini, Pak. Jadi al sama tanwin itu selalu bertolak belakang. Kapan isim ada alnya pasti enggak ada tanwinnya. Kapan isim ada tanwinnya pasti enggak ada alnya. Madiyatin ini ada tanwin, pasti tidak ada alif lamnya. Al-fikri ini ada alif lamnya, pasti tidak ada tanwinnya. Ya. Jadi seperti itu. Kenapa ini kok tanwin tidak kasroh? Kasroh aja gitu. Ya karena ini dijadikan nakiroh, bukan ma'rifat. Ya. Oke, Afwan. Bisa difahami Pak Usep? insya Allah. Insya Allah. Ada lagi silakan. Ini saya agak pelan ya materi ini karena saya akan mengulang-ulang yang rofa ini sampai benar-benar insijam ya, benar-benar mengakar. Kalau tidak ada saya tambah lagi ya materinya. Madiyatin itu bentuknya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tambah ya. Nah ini sama ya tadi kurang lebih ya. Dia tabi'un, naat itu tabi'un. Kesini dulu. Lil man'uti ya terhadap yang disifati. Dalam hal apa? Fi rafihi wa nasbi wa khafdihi wa ta'rifi wa tangkirihi. Ya. Jadi naat itu letaknya di belakang, bukan di depan. Karena dia pengikut kan, pengikut mesti mengikuti yang diikuti. Lah yang diikuti di depan mestinya. Kalau udah sekarang kita masuk di sini ataf. Ya. Ataf itu kata apa kemarin? Masih ingat ada ataf itu apa? Kata penghubung ya. Wa huruful atfi, huruf ataf. Asyaratun ada 10. Wahia yaitu al-wawu artinya dan. Wal fa'u dan fa artinya kemudian atau lalu. Bukan maka ya, bukan maka. Kemudian summa. Summa itu juga lalu atau kemudian. Apa bedanya fa sama summa? Kalau fa ini berurutan tanpa jeda. Kalau summa ini berurutan tapi ada jedanya. Contoh, Zaid datang kemudian Amr. Misalkan saya menggunakan Ja'a Zaidun fa Umaru misalkan. Zaid datang lalu Umar. Dari sini maka datangnya Zaid ya, datangnya Amr, mohon maaf, datangnya Amr itu tidak ada yang menyela sama sekali. Dan yang datang Zaid duluan, bukan Amr duluan. Ya. Berbeda ketika misalkan Ja'a Zaidun summa Umaru. Maka memang urut Zaid dulu baru Umar. Cuman di sana mungkin ada si Khalid, ada si Tariq, ada siapa. Tapi tidak disebutkan. Ya, ada yang menyela, ada jedanya di situ. Ini bedanya fa sama summa. Penggunaannya aja. Ya. Wa au ini atau. Am ini atau juga. Ya, kalau am ini untuk pilihan.
Ya. Kamu mau pergi ke pasar apa pergi ke masjid? Nah, pakainya am. Atadhabu ila suki am ilal masjidi gitu. Wa imma ini pilihan juga ya, atau ini. Misalkan apa namanya? Isim itu bisa ma'rifat, bisa nakirah. Nah, dalam bahasa Arabnya begini, al ismu yakunu imma ayyakuna ma'rifatan wa imma ayyakuna nakiratan. Isim itu bisa berupa ma'rifat atau bisa juga berupa nakirah. Imma itu. Nah, ini berkaitan dengan penggunaan. Lah berkaitan dengan penggunaan nanti kita apa namanya di praktek-prakteknya aja ya. Yang penting kita tahu pengi'rabannya dulu. Bal ya, bal ini akan tetapi atau bahkan. La artinya tidak, lakin artinya akan tetapi. Saya tidak belajar bahasa Inggris, akan tetapi bahasa Arab ya. Ta'allamtu ma ta'allamtu al-lughatal injiliziyah lakin al-arabiyah itu. Hatta sehingga atau sampai fi ba'dil mawadi'i di sebagian tempat ya. Jadi hatta ini tidak selalu menjadi huruf ataf, maksudnya kayak gitu ya. Hanya di sebagian tempat saja. Fa'in utifat ya. Atau di sini kalau di kitab yang lain itu pengirapannya bukan utifat tapi atofta. Boleh enggak boleh ya. Fa'in utifat jika lafad-lafad ini tadi diatofkan ala marfu'in terhadap isim yang ber'irab rofa, rufi'at maka rofakkanlah. Au ala mansubin atau jika diatofkan kepada isim yang dibaca nasab, nusibat maka dinasabkanlah. Au ala mahfudin atau jika diatofkan kepada isim yang mansub atau lafad yang mansub majrur mohon maaf ya yang dijerkan khufidot maka dijerkan pula ya. Au ala majzumin. Nah, bedanya ini antara sifat sama ataf. Kalau sifat itu tidak ada yang jazm. Ya enggak di sini. Fi rafihi wa nasbihi wa khafdihi. Tidak ada jazmnya. Kenapa tidak ada jazmnya? Kenapa tidak ada jazm gini? Karena mausuf atau yang disifati itu selalu isim. Dan isim tidak ada jazmnya. Itu ya. Kenapa di sini tidak ada jazmnya? Karena yang disifati itu selalu isim. Ya. Tidak ada huruf itu disifati atau apa namanya fiil disifati tidak ada. Yang ada itu isim. Sehingga di sini tidak ada jazmnya. Ya. Nah, kalau maktuf itu boleh bukan hanya isim saja, tetapi juga fiil. Au ala majumin atau diatafkan kepada yang jazm, juzimat maka dijazmkan pula. Gitu. Taqulu engkau berkata, qoma amrun, qoma telah berdiri, Zaidun ding. Qoma telah berdiri, siapa yang berdiri? Zaidun Pak Zaid. Wa amrun dan amr. Nah, ini amr namanya maktuf. Ya, amr namanya maktuf. Ini. Amr namanya maktuf dia. Terus atafnya mana huruf atafnya? Wawu ini. Ya, ini huruf ataf. Terus maktuf alaihnya mana? Ini sebenarnya ya. Ini salah memberikan petunjuk Z. Mestinya ke sini nih.
Kegeser ini apa namanya petunjuknya ini. Ya, seperti itu. Jadi ini rofa, ini juga rofa. Nah, yang diikutkan itu ini. Ya. Nah, ini lafadznya aslinya apa berarti? Aslinya begini. Qoma Zaidun wa qoma Amrun. Nah, biar singkat, maka cukup dengan qoma Zaidun wa Amrun. Saya makan nasi dan pisang. Saya makan nasi dan saya makan pisang. Ya, makan yang kedua itu dihapus, cukup dengan diganti lafadz dan. Saya makan nasi dan pisang. Itu misalkan saja ya. Neng yo ndak mungkin masak makan nasi lauk pisang. Terus berikutnya, Ra'aitu Zaidan wa Amron. Aku melihat si Zaid dan Amr. Ini Zaid itu ma'tuf alaih, hukumnya nasab. Ya, karena sebagai maf'ul bih kan. Nah, ini wawunya wawu ataf yang menghubungkan antara Zaid dengan Amr. Lah Amron juga ikut apa namanya nasab. Kenapa? Karena mengikuti kepada Zaid. Wa marartu bi Zaidin wa Amrin. Ya marartu aku bersua bi Zaidin dengan Zaid wa Amrin dan Amr. Ya aslinya marartu bi Zaidin wa marartu bi Amrin. Ya marartu yang kedua dihapus menjadi marartu bi Zaidin wa Amrin. Terus Zaidun lam yakum. Zaid belum berdiri. Walam yak'ud dan belum duduk juga. Ya, terus apa ini kalau Zaid belum berdiri dan duduk? Ya, mungkin bisa jadi si Zaid masih bayi. Ya, masih bayi kan, berdiri juga belum bisa, duduk juga belum bisa. Nah, ini jazm. Ya, maka di sini juga ikut jazm. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan kaitannya sama ataf. Ini ataf nanti sering muncul ya. Ataf sering muncul. Silahkan. Kalimat syahadat juga itu kalimat atop ya wawunya. Yang mana? Kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu itu juga atop ya. Ya itu bisa ataf. Atau itu wawunya wawu ibtidaiyah permulaan lagi itu. Asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itu baru nanti wawunya wawu ataf. Jadi intinya gini ya, kalau untuk wawu ataf intinya begini, ada sesuatu yang sama kemudian yang satu dihapus, ya. Semisal begini. Afwan. Semisal begini, ya. Oh, mohon maaf ini masih Arab. Saya makan nasi. Kalimat pertama, kalimat kedua, saya makan bubur. Misalkan. Ini yang perlu dihapus yang mana? Saya makan yang kedua kan? Berarti saya makan nasi dan bubur. Ini satu. Misal lagi, saya membaca Al-Quran. Kalimat kedua, saya menulis Al-Quran. Mana yang perlu dihapus? Al-Quran yang satu kan cukup dengan saya membaca dan
menulis Al-Quran. Lagi misalkan, saya membaca Al-Quran di masjid. Terus kalimat berikutnya, saya membaca Al-Quran di rumah. Mana yang perlu saya hapus? Saya membaca. Berarti saya membaca Al-Quran Di di masjid dan di masjid dan di rumah. Oke, saya mau bahas satu-satu. Saya makan nasi dan saya makan bubur. Ini yang diatofkan, ini isim apa fiil ini? Bubur itu kira-kira isim atau fiil? isim. Isim kan, nasi juga isim. Nah, ini namanya atof. Ini namanya maktuf. Ini namanya huruf atof. Ini namanya maktuf alaih. Ya, saya ulang lagi. Ini namanya maktuf. Ini namanya huruf atof. Ini namanya maktuf alaih. Lah, maktuf itu mengikuti maktuf alaih dengan perantara huruf atof. Begini. Jadi ini yang diatofkan itu adalah apa namanya itu? Isimnya, ya isim. Ya. Terus berikutnya, kalau yang kedua ini, saya membaca Al-Quran. Saya menulis Al-Quran menjadi apa? Saya membaca dan menulis Al-Quran. Ya. Menulis ini sifat fiil atau kata benda ini menulis? Fiil. Fiil. Nah ini nanti diatafkan juga kepada fiil. Tidak boleh diatafkan kepada isim. Gitu ya. Paham? Ya. Paham, Saya Ustaz. membaca Al-Quran. Kemudian kalimat yang kedua. Saya menulis Al-Quran. Kalau ini tadi apa? Ini isim. Ini juga isim. Ya. Jadi nanti polanya seperti itu. Terus yang bawah ini. Saya membaca Al-Quran di masjid. Di itu kira-kira isim, fi'il apa huruf? Kalau dalam bahasa Arabnya fi. Apa? Huruf. Huruf. Huruf jar. Huruf apa? Huruf jar Huruf kan? jar. Nah, ini juga sama ya. Diatafkan kepada huruf juga ya. Di rumah, di masjid. Oke. Nah, sehingga di sini kenapa atof itu pembahasannya bisa sampai kepada dan juga jazmnya karena layak di sini dijadikan atof maktuf dan maktuf alaih ya. Fiil itu layak dijadikan maktuf dan maktuf alaih. Sehingga di sini lam yakum wa lam yakut ya. Begitu. Ya, mudah-mudahan bisa difahami nih. Ya, nanti ada polanya ya, insya Allah ada polanya seperti ini. Kalau dalam bahasa Indonesianya seperti ini ya polanya. Nanti dalam bahasa Arab juga ada polanya. Karena wawu itu banyak nanti. Ya. Artinya begini, tidak semua wawu kemudian otomatis menjadi atof. Itu ya. Ada yang mau ditanyakan silakan. Jadi kan kalau fiil sama fiil lagi, kalau isim sama isim lagi, huruf sama huruf lagi gitu ya. Betul, betul. Konsepnya seperti itu. Tapi kalau sama fiil itu dihubungkan bisa atau enggak? Enggak ya? Gimana? Fiil sama fiil. Gimana Bu? Suaranya putus-putus. Enggak bisa ya? Putus-putus. Nah, kayaknya. Misal bagaimana? Bahasa Indonesianya dulu lah.
bahasa Indonesianya dulu. Pas saya keluar sebentar. Oh ya silakan. Yang penting ini ya konsepnya kayak gini nanti ya. Nah kayak gini nanti ternyata butuh ketelitian ya. Ketelitian itu bisa didapat ketika kita sering latihan. Nah, antum ini kan sebagian masih awal ya. Dan kalau antum udah bisa memahami ini udah luar biasa. Ya karena udah punya pondasinya ya. Baru paham aja ini udah luar biasa. Nah nanti prakteknya memang yang masih agak susah. Nah ini butuh latihan terus. Contoh Ya, ini. belajar inilah. Contoh ini ya. Z ini kan isim. Amr isim dah? Isim kan? Ayo, kecilkan Terus, anu nak. terus berikutnya misal di sini tadi. Fi raf'ihi. Nah ini raf'i, ini jar. Ini juga sama. Wa nasbihi. Ini kira-kira yang dihapus ini apa? Lafat apa yang dihapus ini? Raf'aihi wa nasbihi. Apa yang dihapus ini? Fi raf'ihi wa nasbihi. Fi Ustaz. Fi-nya yang dihapus kan? Ai fi raf'ihi wa fi nasbihi kan gitu kan? Jadi dalam rofaknya dan di dalam nasabnya kan begitu. Ya. Jadi kalau dibuat kalimat panjang itu seperti ini aslinya. Atabi'u lil man'uti fi raf'ihi. Berhenti di sini. Terus atabi'u lil man'uti fi nasbihi. Ini kan kepanjangan nanti kan? Nah, didatangkan huruf ataf, ini huruf ataf. Nah, kata-kata yang sama itu dihapus. Nah, kemudian kata berikutnya ini menjadi maktuf. Ini nasbiin menjadi maktuf. Raf'ihi menjadi maktuf alaih yang diikuti. Itu ya. Ini kalau udah praktek makin banyak nih praktek. Mau bertanya Ustaz, Ya silakan. ini kalau misalkan diatofkannya itu disambung jadi 3 Ustaz ya. Nanti yang apa? Yang penjelasan terkait tentang sambungannya tadi gimana Ustaz? Ini misalkan. Ini khafdi diatafkan kemana gitu. Jadi ada istilah tadi kayak apa? Kayak fi raf'ihi, nasbihi. Nah, nasbihi itu kan termasuk yang tadi apa? Apa istilah yang tadi di bagian itu Ustaz? Maktuf. Maktub. Nah, kalau misalkan 3 atau 4 itu posisinya bagaimana Ustaz? Ah, itu misalnya ini ketiga kan. Ini wakhafdi ini kan yang kedua ini, ketiga kan berarti ya. Kalau dari raf'i ini ya. Itu 2, 3 Betul, ini. betul Ustaz. Nah, ini ikutnya ke nasbihi apa ke raf'ihinya? Ikutnya ke raf'ihinya yang pertama, tetap yang pertama. Itu ya. Wa ta'rifihi ini ikutnya kemana? Ke yang pertama. Bukan ke khafdihinya tapi ke yang pertama. Watang kiri dan masuk kemana? Ke yang pertama. Jadi lafaz yang dihapus tuh ini loh. Ini yang dihapus. Ya. Tabi'un lil man'uti fi rafihi. Ini yang pertama. Yang kedua, tabi'un lil man'uti fi nasbihi. Itu yang kedua. Yang ketiga, tabi'un lil man'uti fi khafdihi. Itu yang ke berapa? 4 ya. Terus tabi'un lil man'uti fi ta'rifihi. Tabi'un lil man'uti fi tangkirihi. Jadi kalimat-kalimat yang sama itu dihapus semua, cukup diganti dengan huruf ataf. Intinya seperti itu. Ya. Jadi apa namanya itu konsep ataf itu seperti itu ya. Ada sesuatu yang dihilangkan. Ya. Bisa difahami saat Indra.
kalau statusnya kayak maktuf alaih sama maktuf al-maktufnya itu bagaimana Ustaz? Kalau misalkan ada apa? Ada banyak gitu. Kan kalau di buku itu kayak gini, qoma Zaidun wa Amrun. Nah, Zaidun itu sebagai maktuf alaih gitu. Dan Amrun itu sebagai maktuf al-maktuf gitu. Nah, kalau misalkan statusnya itu ada 4, ada 5, ada 6 gitu. Posisi maktuf alaih yang mana? Posisi yang kedua, ketiga, keempatnya bagaimana gitu, Ustaz? Ini statusnya, ini layar ini namanya maktuf, ini maktuf alaih. Ini maktuf alaih. Jadi larinya ke sini lagi. Ini maktuf alaih, larinya ke sini. Ini maktufnya ke sini. Gitu Ustaz. Berarti yang kedua, ketiga, keempat itu status sebagai maktuf ya Ustaz ya? Iya, dia maktuf pada yang pertama. Ini yang kedua maktuf ke sini lagi. Ini juga sama maktuf ke yang paling depan intinya. Kenapa? Karena yang dihapus itu kalimat depannya ini. Ya. Itu. Ya, ini yang paling dekat kan ini raf'ihi, ini yang pertama ini. Tabi'un lil man'uti fi raf'ihi. Ini yang pertama, aslinya gitu. Terus kalimat yang kedua tabi'un ya lil man'uti fi nasbihi. Nah, ini dihapuskan tabi'un lil man'uti fi nasbinya kan, yang fi nasbi kan cukup dengan wawu wa nasbihi, cuman gitu tak ya. Enggak ada tabi'un lil man'uti ya. Boros kata. Cukup dengan wa ini. Itu Ustaz Indra ya. Baik Ustaz, syukran, jazakallah khair. Wa iyyakum. Ada lagi silakan. Masih ada waktu 4 menit. Di Senin nanti praktek, khusus praktek aja ya di sini. Setelah itu Selasa kita masuk di isim-isim yang dibaca nasab insya Allah. Besok kita meneruskan bab yang sisanya yaitu taukid sama badal. Hari ini targetnya naat sama atof. Naat sama atof itu harus dipahami. Yang lain-lain misalkan tadi ada masuk banyak hal, lupakan saja. Yang penting dapat dua ini. Naat sama atof ya. Seperti itu. Ada target yang jelas itu. Kalau kita belajar itu misalkan ya kita belajar dalam satu waktu belajar banyak hal itu malah harapannya kan dapat banyak itu, tapi ternyata tidak dapat. Ya. Makanya paling bagus ya kita punya target gitu. Kita belajar apa? Misalkan belajar bahasa Arab itu aja tidak harus masuk semuanya dalam waktu bersamaan kan. Ada targetnya apa gitu. Ya. Nggak berubah jelasannya. Tetap jelasnya dari kemarin. Ya, silakan kalau ada tanya lagi. Masih ada waktu 2 menit nih. Nah, kalau ada kita praktek sini. Nah, kita cari. Sebenarnya pas saya bingung. Dari yang depan biar Pelan-pelan saya. sampai benar-benar menghujam ya. Nah, ini misalkan. Yanhadul insanu bima indahu min fikrin anil hayati wal qauni. Di sini ada annya enggak? Ada. Ada enggak di sini annya? Ada Ustaz. Ada. Ini kan enggak ada kan? Aslinya ada enggak? Ada. Ada. Wal insani ada annya enggak di sini? Enggak ada, Enggak ada. aslinya ada. Berarti ada sesuatu yang Aslinya dihapus. Nah, berarti kalau ditanya al-insan itu diatofkan kemana? Ke al-kaun, apa ke al-haya? Al-haya. Ke al-haya. Begitu cara kerjanya ya, atof itu. Ini diatofkan ke sini al-kaun apa ke al-haya? Al-haya. Ke al-haya. Ya. Sekarang saya tanya, wa'an ala qadiha. Di sini ada yang dihapus enggak? Kan ada huruf atof ini. Ada yang dihapus enggak? Tidak. Ada enggak? Tidak. Ada.
Coba kita Min perhatikan di fikrin, sini ada an. Sama-sama ada an kan? Yang dihapus apa? Bima indahu min fikrin gitu. Berarti kalau ditampakkan yanhadul insanu bima indahu min fikrin an alaqatiha. Begitu. Ada sesuatu yang dihapus. Itu bisa difahami. Ya. Konsepnya seperti itu ya. Nah, kalau kita menemukan dua kalimat, di situ ada sesuatu yang tidak bisa dihapus, berarti wawunya di situ bukan wawu atau ya, tapi wawu yang lain. Gitu. Lanjut lagi. Ya, kalau udah praktek itu sebenarnya asik ya. Asasan syamilan. Syamilan ini kira-kira jadi apa ini? Naat. Naat. Ya. Man'utnya mana? Asasian. Asasian apa taghyiron? Taghayyiron. Taghyiron. Jadi man'utnya ke sini. Kalau ada lafaz bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim itu sifat bagi Ar-Rahman apa sifat bagi Allah? Allah. Allah. Paham maksudnya? Ya. Jadi tetap yang disifati itu yang paling depan. Yang di maktuf alaihnya itu ya paling depan. Itu ya. Nah, oke. Baik, saya kira cukup ya. Insyaallah. Ada jam 7. Nanti berarti ini nanti rekamannya ada 2 ya. Nanti saya buat 2 juga ya. Ini pertemuan ke-9 kita. Begitu ya. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan bisa difahami ya. Mudah-mudahan ini ya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.